kayaknya asik banget deh. Ini loh, aku lagi baca komik judulnya Time of Photograph. Ini seru banget, aku nemu di sosial media. Oh aku tahu itu mah, itu kan yang itu mbak trending sosial media kan, di Instagram sama di Twitter kan. Iya, ini tuh aku nemu pertamanya, aku lagi cari-cari kan di sosial media. Terus ada trending-trending tuh. Pas aku buka ternyata lagi ngomongin komik ini. Dan pas aku lihat-lihat, seru juga ceritanya. Iya sih aku juga tahu, aku juga udah baca dari review orang-orang, tapi aku belum sempat baca karena saya nggak terlalu tertarik sama main komik. Aku juga pertamanya nggak terlalu tertarik sih dan jarang juga baca komik, tapi pas aku buka ternyata alurnya tuh bagus banget, terus ceritanya bagus, artnya juga bagus banget, enak banget dilihatnya, pasti kamu suka deh. Ya udah, mungkin nanti aku bakal ini sih, bakal coba baca karena katanya orang-orang tuh bagus banget sih. Jadi aku kayak penasaran lah sama komiknya kan, untuk mengisi waktu luang juga nih libur kuliah. Terus aku juga ngefans banget sama kreatornya, namanya Mila Pertiwi, kamu kenal gak sih? Kenal lah, siapa yang gak kenal sama Mila? Iya, aku pengen banget ketemu sama dia. Bisa banget ya, bisa aku wujudin mimpi Ica buat ketemu sama Mila. Bisa nggak? Nanti kan aku mau ulang tahun ya, dikit lagi. Jadiin kado buat aku deh. Bisa banget, sekarang juga bisa aku panggil Milanya. Boleh tuh, boleh. Jadi pada talk show kali ini aku mengundang narasumber yang spesial untuk Ica dan untuk pemirsa Intok yang ada di rumah, sobat inspirasi yang ada di rumah. Jadi kita panggil aja nih langsung Milanya ya. Untuk Mila Pertiwi silakan masuk ke studio. Silakan duduk ya Mila. Terima kasih. Mila lagi sibuk apa nih? Mila lagi sibuk ngerjain komik karya terbarunya Mila. Komik terbaru kalian Mila? Iya. Kemarin itu kan kalau boleh tahu nih Mila, yang menarik dari komik Mila itu seperti apa sih? Terus sama inspirasi komik itu dari mana gitu? Kalau ditanya yang menarik yang mana, banyak sih beberapa pembaca yang bilang ke aku kalau mereka tuh awalnya tertarik sama komiknya itu dari alur ceritanya. Kenapa? Karena mereka bilang kalau komikku itu ada perpaduan antara yang namanya konsep fotografi sama yang namanya konsep time travel gitu. Dan mereka bilang kalau nuansa di dalam komiknya itu bagus gitu karena aku nyajiin yang namanya beberapa gambar sejarah dan aku nyelipin sedikit beberapa adegan bersejarah gitu. Dan mereka bilang pas mereka baca komik itu mereka ngerasa kayak mereka jadi tahu gitu sejarah-sejarah yang sebelumnya mereka lupain gitu, dan mereka senang akan hal itu dan konsep ceritanya juga bagus kata mereka. Terus sama kalau ditanya inspirasinya dari mana, kalau inspirasinya itu sendiri Mila kan suka sama fotografi nih, tapi ya walaupun Mila nggak begitu ahli sama fotografi, tapi waktu itu sempet diajak sama teman gitu buat motret di Jakarta buat belajar bareng kata mereka di sana. Dan tapi terus pas ketika Mila lagi asik motret, tiba-tiba kepikiran kayak gini, kenapa sih orang yang mengabadikan momennya saat ini tuh untuk dikenang di masa depan? Gimana kalau orang yang mengabadikan momennya saat ini tuh dia bisa tahu masa lalu gitu? Dan dari konsep itu Mila tercetus, wah kayaknya dari premis ini bagus gitu buat dikembangin jadi sebuah cerita yang menarik, didukung dengan yang namanya gaya mengkomik yang khas gitu. Jadi ada auranya tersendiri gitu dan terciptalah Time of Photograph itu. Jadi awalnya dari inian ya, dari diajak ke Jakarta terus kayak menarik juga, terus sama sejarah-sejarah, jadi biar orang yang zaman sekarang tuh bisa kembali ke masa lalu dengan membaca komik dari Mila itu. Jadi inspirasinya dari di Jakarta jalan-jalan itu ya. Iya, jadi pas mereka lagi baca komik itu mereka ingat sama akan sejarah yang sempat mereka lupain itu. Di situ aku mau nunjukin hal itu gitu. Sejak kapan Mila mulai tertarik sama yang namanya kreator sama komik digital? Ya. Kalau ditanya kapan, Mila tuh sebenarnya dari kecil tuh udah suka sama yang namanya nulis cerita, bikin puisi, terus bikin cerpen. Dan
dari bikin udah banyak gitu tulisan yang Mila bikin. Terus suatu saat ketika Mila lagi pas Mila lagi SMP, ada tuh teman Mila yang namanya lagi bawain bawain buku komik. Terus Mila tanya, ini apa gitu. Dan apa namanya, Mila kan waktu itu belum tahu ya yang namanya hal-hal kayak gitu. Dan akhirnya dia bilang, ini loh komik apa, cerita bergambar gitu. Dan akhirnya Mila coba baca, dan Mila baca Mila baca sampai habis, dan ternyata Mila tertarik sama ceritanya. Dan mulai saat itu Mila tercetus, kenapa cerita yang selama ini yang bisa dirasain secara angan-angan, kenapa kita nggak bisa ngerasain secara visual gitu, dimana kita bisa nyampein pesannya itu lebih dalam gitu, bukan cuma dari apa pemikiran si pembaca aja, tapi kita bisa nunjukin ini loh pesannya, ini loh yang penting dari cerita itu gitu. Oh, jadi awalnya tuh cuman karena minat, kira-kira kenapa nggak direalisasiin untuk menjadi Iya bener banget, peluang kan untuk sekarang dan masa depan. iya bener banget itu. Oh iya, aku penasaran banget nih. Kebetulan kan aku ngefans banget nih sama Mila. Makasih banyak loh. Aku mau tanya-tanya tentang komiknya nih. Kalau misalnya dari keluarga atau terutama orang tua ya, gimana sih tanggapan mereka tentang profesi Mila nih sebagai kreator komik digital terutama ya? Kalau untuk tanggapannya sendiri, Start dulu Mila. kenapa Dijawab nih? dulu. Oh iya. Karena kita bakal jawab di segmen selanjutnya. Jadi buat teman-teman sobat inspirasi yang penasaran sama jawaban Mila akan menjawabnya di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Intalk Inspiration Talk. Sinta, lu dari mana aja? Kok baru kelihatan sih? Iya nih, gue kemarin habis pulang kampung. Nih, gue baru balik banget nih. Terus sekarang ke kampus ada urusan apa sih? Oh iya, gue pengen ngembalin buku ke perpus. Katanya hari ini hari terakhir ngembalin buku ya. Lu ke kampus, terus juga mau ke perpus. Tapi kok nggak pakai masker sih? Emang boleh ya ke perpus nggak pakai masker? Oh iya, kok lu nggak pakai masker sih? Ya elah, lagian kosan gue deket ini. Mau jauh atau deket, pakai masker di luar rumah itu harus loh. Apalagi pergi ke tempat umum di masa pandemi kayak gini. Iya, maksud kan gak hanya ngebuat ngelindungin lo aja, tapi juga ngelindungin orang yang ada sekeliling lo. Emang lo mau jadi penyebab orang lain tertular penyakit? Oh iya ya. Tapi gue nggak bawa masker nih, gimana dong? Wah, ada sih nih cadangan masker kalau gue bawa kemana-mana. Kalau lo mau lo boleh pakai. Wah, makasih banyak ya. Besok-besok gue nggak mau lupa lagi deh buat pakai masker. Yuk teman-teman, jangan abai dan selalu pakai masker ya untuk melindungi diri kita dan orang lain dari bahaya virus corona. Sekali lagi, jangan abai ya dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa 3M juga, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, balik lagi bersama kami dalam acara Intalk Inspiration Talk. Jadi nih Ca, tadi Isa udah nanya-nanya kan sama Mila. Aku juga udah mengulik banyak banget cerita menarik dari Mila. Menyambung pertanyaan yang di segmen 1, mungkin Ica bisa tanyakan lagi ke Mila agar Mila bisa menjawab dan menginspirasi kita semua yang ada di sini. Ya, tadi tuh aku penasaran banget nih ya tentang pandangan keluarga Mila, terutama orang tua ya. Jadi gimana sih tanggapan mereka sama profesi Mila sebagai kreator komik digital? Kalau untuk gimananya, mereka tuh awalnya nggak suka dan nggak mendukung gitu, karena yang mereka tahu para pekerja seni di Indonesia itu kurang dihargai gitu, dan mereka anggap dengan pekerja seni ini tuh nggak bisa menghasilkan uang gitu loh. Dan ya yang namanya orang tua pasti mau dong anaknya punya masa depan yang bagus gitu. Dan namun seiring berjalannya waktu, walaupun mereka nggak ngedukung, tapi aku pelan-pelan gitu tetap latihan gitu buat mengembangkan skill berkomik aku gitu. Dan
ketika aku ikut beberapa kompetisi juga mereka dan alhamdulillah menang, mereka sadar gitu ternyata seorang pekerja seni itu nggak selamanya buruk gitu. Itu tuh balik lagi ke masing-masing pribadi orang gitu, bagaimana cara dia bekerja, bagaimana dia mengekspresikan apa yang dia mau gitu. Dan akhirnya karena hal itu orang tua ngedukung sampai sekarang. Jadi emang harus ada pembuktian dulu ya dari Milanya baru orang tua mendukung, karena kan orang tua juga mau yang terbaik kan untuk anaknya, apalagi Iya benar banget. nggak boleh asal banget nih milih profesi kan untuk masa depan nih. Mila, menyambung yang tadi, sebagai seorang kreator suka duka apa sih yang Mila rasain selama ini sebagai seorang kreator? Kalau suka duka ya, kalau sukanya itu aku enjoy banget ngerjain project komiknya. Terus sama aku ngerasa pas ngerjain tuh kayak ini loh sumber kebahagiaan aku gitu, dan ya asik aja gitu walaupun banyak pahitnya gitu, kayak dukanya sendiri gitu. Kalau di dukanya itu yang paling benar-benar sakit itu waktu kita kan sebagai kreator itu kan dituntut ya dalam 1 minggu itu kita dikejar deadline minimal harus menyelesaikan 1 episode gitu. Dan dimana waktu itu kan Mila belum punya asisten gitu kan, jadi semua harus serba sendiri, dari mulai sketsa, buat garis, sampai pewarnaan dasar, sampai detail gitu, itu semua harus dikerjain sendiri. Bayangkan dengan durasi 1 komik itu yang panjang. Dan karena hal itu Mila kan jadi gadang ya, karena buat ngejar deadline juga. Jadi Mila bahkan gara-gara hal itu Mila bahkan sampai masuk rumah sakit gitu waktu itu, gara-gara sampai kena gejala tipes gitu. Itu benar-benar penyakit ya. Ya udah pokoknya begitu. Bisa dibayangin gitu ya. Iya, dan lebih parahnya lagi waktu itu yang benar-benar sampai harus hiatus 2-3 bulan tuh gara-gara pergelangan tangan sama jari Mila tuh cedera gitu karena terlalu maksain buat kerja gitu. Jadi bukan tadinya pengen ngejar deadline buat biar para fansnya seneng gitu kan, komiknya update terus gitu, dan malah bikin kecewa jadinya. Jadi kan komiknya harus hiatus 2-3 bulan gitu. Ada yang mendukung, ada yang memaklumi, yang seorang pekerja pasti juga capek lah gitu kan. Tapi ada juga yang sedih karena mereka nggak sabar gitu nungguin episode-episode selanjutnya gitu. Jadi benar-benar banyak banget ya suka duka yang Mila rasain. Sukanya karena Mila memilih profesi ini karena Mila senang kan dari hati ngerjainnya, tapi dukanya itu banyak banget. Jadi buat kalian nih para pecinta novel komiknya Mila, jadi tuh hargailah para penulis, kreator. Jangan memaksa atau mendesak untuk mereka buru-buru karena mereka juga butuh waktu kan, apalagi sampai sakit kan, sampai hiatus Milanya. Jadi banyak banget suka duka. Jadi menjadi seorang kreator tuh juga nggak mudah kan, sama seperti profesi-profesi pada umumnya yang lain. Iya, pada dasarnya walaupun cuma seorang komikus gitu, tapi kan pada dasarnya mereka juga pekerja gitu. Jadi mereka cara kerjanya beda, tapi mereka sama-sama pekerja gitu loh. Jadi sama-sama ngerasain senang, susah, itu semua sama. Menyambung pertanyaan sebelumnya nih, kan apa sih Mil pengalaman pahit yang benar-benar Mila rasain sampai akhirnya semua apa yang Mila korbanin itu ada gitu pencapaiannya yang besar? Pengalaman pahit ya, kayaknya selama pengerjaan komik sebelum Time of Photograph ini pengalaman pahitnya lumayan deh. Kayak semisal waktu itu masih minimnya alat, terus masih juga sibuk sama kegiatan di luar kekomikan, dan karena kesibukan itu akademik nilai waktu itu masih kuliah gitu, itu tuh banyak yang kacau gitu gara-garanya. Tapi Mila sadar kan pada dasarnya Mila kan juga belajar gitu, jadi Mila harus memperbaiki akademik Mila dan sejalan sama pekerjaan gitu. Dan
Mila juga perlahan meminimalisir kesalahan Mila gitu di tiap karya-karya Mila selanjutnya, dan Mila itu mulai mulai memahami gitu apa sih kira-kira selera para pembaca gitu, yang mereka suka tuh apa, dan mereka tuh suka cerita yang kayak apa gitu, dan dari situ dan terciptalah Time of Photograph yang disukain sama banyak orang kayak sekarang ini gitu. Jadi intinya harus mengapresiasi segala jenis konten yang disuguhkan oleh kreator ya, apapun itu kan Iya, juga benar banget. untuk kalian juga. Terus seorang konten kreator juga harus inian kan, harus tahu gitu Maunya si pembacanya pembaca apa. apa, biar enak juga kan kedua. Benar banget. Iya, makanya emang kita tuh harus banget mengapresiasi para kreator komiknya. Makanya nih aku masih mau ada pertanyaan masih terkait nih ya sama apresiasi terhadap komikus. Nah, sebelum mempublikasikan komik-komik Mila di platform on komik sampai bisa booming ya seperti sekarang, kayak sampai ada di sosial media, trending apa. Sebelumnya Mila pernah nggak sih kayak mengikut sertakan karya-karya Mila dalam kompetisi-kompetisi? Kalau untuk mengikut sertakan, Mila pernah dulu sering banget gitu malah ikut banyak kompetisi gitu. Waktu itu pernah ikut salah satu kompetisi di Indonesia, yaitu Festival Komik Indonesia gitu. Festival Komik Indonesia di mana yang datang tuh bukan cuma orang-orang awam, tapi ada profesional, bahkan ada pecinta komik dari jenjang internasional bahkan sampai nasional gitu. Dan alhamdulillahnya waktu ikut kompetisi itu tuh Mila dapet juara 1 gitu. Juara 1 kategori cerita terbaik gitu. Dan pas diumumin itu tiba-tiba ada satu perusahaan yang nemuin Mila, terus mereka bilang, saya suka cerita kamu, boleh nggak cerita kamu buat saya gitu. Terus akhirnya dari perusahaan itu mereka membeli lisensi cerita komiknya Mila itu dengan harga puluhan juta. Itu pencapaian yang benar-benar wah, senang banget waktu itu. Tertarik banget sampai dapat puluhan juta loh. Aku pengen banget nih jadi kreator komik kalau bisa kayak gitu. Bisa gambar aja. Gak bisa sih. Tapi gambar mah gampang ya, kan itu juga otodidak, bisa juga les, banyak sih sekarang sebenarnya tutorialnya kan. Iya. Semua tuh Semua sekarang serba mudah serba mudah. Karena nih makin menarik kan obrolan kita di sore hari ini. Betul banget ya, semakin menarik, tapi kita tetap masih mau mengulik informasi-informasi yang menarik tentang Mila, tapi setelah segmen yang berikut ini. Jadi tetap bersama kami di Intel Inspiration Talk. Sinta, lu dari mana aja? Kok baru kelihatan sih? Iya nih, gue kemarin habis pulang kampung. Nih, gue baru balik banget nih. Terus sekarang ke kampus ada urusan apa sih? Oh iya, gue pengen ngembalin buku ke perpus. Katanya hari ini hari terakhir ngembalin buku ya. Lu ke kampus terus juga mau ke perpus, tapi kok nggak pakai masker sih? Emang boleh ya ke perpus nggak pakai masker? Oh iya, kok lu nggak pakai masker sih? Ya elah, lagian kosan gue deket ini. Mau jauh atau deket, pakai masker di luar rumah itu harus loh. Apalagi pergi ke tempat umum di masa pandemi kayak gini. Iya, masker kan gak hanya ngebuat ngelindungin lo aja, tapi juga ngelindungin orang yang ada sekeliling lo. Emang lo mau jadi penyebab orang lain tertular penyakit? Oh iya ya. Tapi gue nggak bawa masker nih, gimana dong? Wah, ada sih nih cadangan masker kalau gue bawa kemana-mana. Kalau lo mau lo boleh pakai. Wah, makasih banyak ya. Besok-besok gue nggak mau lupa lagi deh buat pakai masker. Yuk teman-teman, jangan abai dan selalu pakai masker ya untuk melindungi diri kita dan orang lain dari bahaya virus corona. Sekali lagi, jangan abai ya dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa 3M juga, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, baik lagi bersama kami berdua dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Tadi kita udah mengulikkan banyak banget
cerita inspirasi dari Mila sebagai seorang kreator. Mila, dengar-dengar nih, Mila mau ngeluarin komik terbarunya nih ya. Iya. Kira-kira komiknya itu bergenre apa dan inspirasinya itu dari mana? Ternyata beritanya udah tersebar luas ya, dan makasih banyak loh, ternyata kalian juga tahu tentang hal itu. Untuk judul komiknya itu judulnya itu You and Me. Aku ngambil genre psikologi, romance, sama fantasi gitu. Kalau inspirasinya dari mana? Inspirasinya itu aku dapat dari orang-orang di sekitar aku. Kenapa? Karena aku menyadari bahwa kesadaran mental anak muda di Indonesia itu kurang gitu, dan banyak orang-orang yang takut buat minta tolong gitu, dan akhirnya karena hal itu aku mulai tercetus kepikiran gini, aku pengen nyampein bahwa lewat komik ini mereka itu nggak sendiri gitu, walaupun mereka merasa sendiri sebenarnya mereka masih berdua sama diri mereka sendiri gitu, jadi mereka nggak benar-benar sendiri gitu. Tapi menarik loh Mil, kalau bikin kembali tentang kesehatan mental. Jadi kan mental anak sekarang tuh dikit-dikit gampang tuh depresi kayak gitu. Jadi komik ini benar-benar bagus dan bisa jadi inspirasi kan untuk para penulis dan penikmatnya kan. Jadi bagus banget nih buat kalian beli dan nikmati tulisan dari Mila. Ya bahkan kita dengan komik ini tuh bisa kan ya sambil belajar tentang kesehatan mental. Iya benar banget. Pasti itu membantu banget kan buat para pembaca. Dan ini nih ada satu pertanyaan nih dari aku sebagai fansnya Mila. Makasih banyak. Dan untuk semuanya juga. Iya, untuk semuanya juga nih. Aku pengen tanya, kira-kira bisa nggak kasih bocoran apa sih perintisannya? Kasih bocoran ya. Karena lagi digarap, insya Allah doakan bulan Juli nanti komik ini terbit. Wah, dikit lagi berarti ya. Jadi buat kalian yang nunggu kapan sih Mila bakal rilis komiknya. Jadi Mila akan rilis komik terbarunya itu dengan genre kesehatan mental itu bulan Juli. Baik pemirsa, selanjutnya kita kan udah banyak nih berbicara inspirasi sama Mila dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Kita bakal ada games bareng Mila. Gamesnya itu tebak gambar. Jadi teknis dalam main tebak gambar ini, saya sebagai host yang akan ngasih tahu Ica hewan apa yang akan dideskripsiin sama Ica sebagai co-host, dan deskripsi Ica itu akan ditebak sama Mila dengan gambar. Jadi nanti Mila menggambar dan menebak apa yang dideskripsiin sama Ica. Langsung aja kali ya tanpa berlama-lama, dan teman-teman di rumah juga boleh ikutan kita nih untuk nebak dan menggambar juga di rumah. Jadi tebakan pertama yaitu apa tuh? Oke. Apa tuh? Clue pertama. Oh iya. No. Hewannya bertubuh besar. Mata hitam. Dan bambu. Apakah Mila bisa menebaknya, teman-teman sobat inspirasi? Pasti bisa dong, kan udah jago gambar. Nggak perlu diraguin lagi nggak sih gambar Mila? Asal kitanya aja deskripsinya bener. Betul banget. Kira-kira Mila gambar sebagus apa? Ayo Mila, apakah sudah? Ayo nih, teman-teman di rumah juga gimana nih? Oke. Jadi jawaban Mila adalah Panda. panda. Apakah benar? Jadi jawabannya adalah Panda. panda. Tebakan yang pertama udah berhasil dijawab ya. Kita lanjut yang kedua. Tebakan kedua. Wow.
kalian semua bisa ikut tebak gambar dengan Aduh kayaknya susah deh ini deskripsiinnya. udahlah ketahuan Ica aja. Di darat dan bisa ke air. Tubuhnya panjang. Binatang khas Indonesia. Ada pulaunya. Langka. Ya, apakah Mila bisa menebak? Jawabannya Kayaknya gampang sih ya. gampang lah ini. Ini menarik banget tuh. Gamesnya Mengasah otak mengasah otak dan mengasah dan pengetahuan kreativitas. tentang hewan-hewan yang ada di Indonesia. Bener nggak? Udah nih, jadi jawaban Mila adalah Komodo. komodo. Apakah benar jawabannya? Benar. Jadi jawabannya benar. Komodo. Wah udah 2 kali bener nih pertanyaan dari Pintar pertanyaannya. banget ya, Mila ya? Bisa banget ya. Padahal deskripsinya sangat minim ya. Ya lanjut. Oke, untuk hewan yang ketiga. Hewan ketiga itu hewannya itu adalah Ayo. Sebisa Ica aja. Kaki 4. Kaki 4. Biasanya jadi hewan buruan. Diburu. Terus ada hewan khasnya Santa Claus. Ntar kelihatan dong. Ya, kira-kira tebakan Mila apa ya? Apakah yang ketiga kali ini dia akan benar juga? Kayaknya sih benar. Hint yang ketiga itu kuncinya banget tuh. Ayo teman-teman di rumah juga harus ya gambar, pokoknya ntar ada hadiah juga yang menarik dari kita. Ditunggu aja nanti sampai ke rumah. Kira-kira ini gambar apa ya? Nah, jadi udah selesai Mila. Udah. Jawabannya adalah rusa. Jadi untuk ketiga kalinya Mila menjawab benar. Yeay. Tebak gambar keempat. Saya nggak boleh dulu. Oke. Apa ini? Kayak lama deh. Apakah Ica bisa deskripsi? Oke. Burung cantik. Ekornya bisa megar. Wah, kali ini Mila juga akan bisa mendeskripsi. Mila jago banget gambarnya. Ya. Jadi, jawaban Mila apa? Merak. Jadi jawabannya adalah benar. Jawabannya adalah merak. Ada lagi? Nah, ada lagi. Banyak ya. Bentar aku bisikin aja kali ya ke Ica ya. Untuk hewannya itu apa? Karena ada kesalahan dikit teknis. Oh, oke. Ada juga. Apa? Oke, aku coba ya. Hidup di 2
empat, di darat dan di air. Bercangkang, jalannya miring. Bercangkang jalannya miring. Jalan miring. Pusing kali hewannya. Sakit kepala. Apakah Mila akan bisa menebak lagi? Sepertinya kali ini Mila akan bisa menebak. Dan gambarnya sangat estetik. Sejenis Mila. Jadi apa Mila jawabannya? Kepiting. Jadi jawabannya adalah benar, kepiting. Wah, udah banyak banget nih yang ketebak ya. Iya banyak banget, Mila pinter. Ada gak yang susah gambar? Oke. Kita udah banyak nih main, udah cerita-cerita banyak banget sama Mila. Cerita inspirasinya bisa kalian ambil, bisa kalian petik. Terus abis itu kita juga udah bermain games kan sama Mila. Jadi apa namanya, obrolan kita kan udah menarik banget nih, ya kan ya. Terus selanjutnya, sobat inspirasi, kita sudah ada di penghujung acara. Nggak kerasa banget ya, kita udah berbincang banyak yang sangat menginspirasi dan udah banyak banget bermain games nih sama narasumber kita yang luar biasa ya gak sih? Terus sebelumnya nih mungkin dari Mila sendiri ada pesan-pesan nggak untuk para fans Mila nih? Pesan yang ingin Mila sampaikan kepada mereka tuh seperti apa? Baik, terima kasih untuk host dan co-hostnya untuk pesan dan pesannya, terutama untuk para fans aku. Tunggu karya aku selanjutnya. Pasti cerita kali ini tuh nggak pasti lebih jauh lebih menarik seperti cerita sebelumnya. Dan jangan lupa terus dukung kreator-kreator muda di Indonesia, dan jangan pernah patah semangat sama mimpi kalian, dan terus semangat ngejar mimpi kalian. Dan yang terpenting, jangan pantang menyerah dan tetap semangat. Terima kasih. Nah, udah kan tuh ya, pesan-pesan dari Mila sangat menarik. Jadi buat kalian yang ingin sekali seperti Mila, bisa dicontoh Milanya, terus diikuti pesan-pesan yang Mila sampaikan, karena itu sangat bermanfaat buat kita semua dan buat sobat inspirasi yang ada di rumah. Baik, pemirsa, sekali lagi sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara ya, Iya, Ica betul ya. sekali. Sayang sekali kita akan berpisah dengan Mila. Terima kasih untuk waktunya ya kan. Ya udah, kami selaku host dan co-host ingin mengucapkan terima kasih kepada Mila yang udah datang jauh-jauh nih. Dari mana Mila kalau boleh tahu? Jauh-jauh dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jauh banget dia dari sini. Terima kasih Mila udah menyempatkan waktunya untuk kita, udah sharing-sharing inspirasinya biar menginspirasi kita dan sobat inspirasi yang ada di rumah. Mungkin untuk kesempatan selanjutnya bisa lagi kali ya kita Boleh banget. bertemu dan bersenang-senang lagi, kan sekarang udah tegang nih. Iya. Mungkin selanjutnya kita tenang-tenang gitu kali ya. Siapa tahu nanti ketemu lagi di karya selanjutnya lagi. Nah betul banget, dan tetap selalu tungguin Mila di karya-karya selanjutnya karena bakal menarik dan menginspirasi kalian semua. Kami selaku host dan co-host pamit undur diri. Sampai berjumpa di segmen atau talk show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.